Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita sudah berada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, bulan terakhir dalam hitungan kalender Hijriah, di mana di bulan ini kita sudah sama-sama tahu ada satu hari yang sangat istimewa. Bahkan dimulai dari hari pertama sampai dengan tanggal 9 ada yang sudah melaksanakan puasa sunnah. Ada yang mengawali nanti tanggal 8 hari Tarwiyah. Ada yang dilanjut dengan hari Arafahnya di tanggal 9 Zulhijjah. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menjelaskan tentang kurban. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya melanjutkan, saya ingin bercerita terlebih dahulu. Ketika Bapak mendapatkan daging kurban dari ini, dari itu, dari sana, dapatlah sehingga dikumpulkan, tidak akan dimasak semua. Yang dimasak pasti sudah ngukur keperluan, ukuran perut. Yang ada di rumah ini kalau masak segini sayang. Nah, kira-kira pernah nggak Pak, begitu dapat daging kurban, separohnya dimasak, separohnya dimasukkan ke dalam kulkas? Berarti sama ya. Nah, masalahnya boleh tidak menurut Rasulullah? Kan masalahnya begitu. Pertanyaannya, bolehkah ketika kita mendapatkan beberapa kantong daging kurban, ada sebagian mungkin kecilnya dimakan, dimasak, sebagian lagi disimpan di dalam freezer. Bahkan tidak menentu waktunya, bisa saja umurnya sehari, 2 hari, 3 hari, atau bahkan sebulan. Kenapa saya bahas ini? Ya takutnya ada yang bertanya, dan juga kita harus mengetahui ilmunya. Begitu kita mendapatkan, dimasak separuh, dimasukkan ke dalam freezer separuh, pertanyaannya, boleh apa tidak menurut baginda Nabi? Kira-kira Pak, gambarannya boleh apa tidak? Kata Bapak tuh, daging saya kan udah dikasih saya. Daging punya saya, kulkasnya juga punya saya. Kenapa urusan Anda? Ada apa dengan Anda? Nah, insya Allah pada kesempatan pagi hari ini saya ingin membahas masalah yang ada hubungannya dengan hal tersebut. Tentu kita sebagai orang yang beragama Islam punya 2 panduan. Satu Al-Quran, yang kedua adalah hadis Nabi. Ketika di dalam Al-Quran tidak ada enggak di dalam hadis Nabi yang menjelaskan ini? Supaya hidup kita terarah, jangan sampai ketika kita niat beribadah tapi dengan cara yang salah. Salah satu hadis baginda Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, an Salamah banil Akwa' radhiyallahu anhu. Hadis ini dari Salamah bin Akwa. Salamah bin Akwa. Kira-kira Pak, Salamah laki-laki apa perempuan nih? Perempuan. Contoh lagi nih, coba diperhatikan kalimatnya. An Salamah bani Akwa. Laki-laki perempuan? An Salamah bin Akwa. Nah itu terlepas, tidak terjauh dari binnya. Bin itu dari kata ibnun. Ibnun itu anak laki-laki. Kalau bintun
Bintun anak perempuan, biasanya binti kita. Makanya kalau laki-laki bin, kalau perempuan binti. Binti itu dia kata bintun, anak perempuan. Maka di sini hadisnya an Salamah banil Aqwa, dari Salamah bin Aqwa, dari Salamah putra Aqwa, Pak Aqwa lah gitu, radhiyallahu anhu. Cuman kalau kita berbicara nama, kalau nama Salamah mah di Indonesia biasanya wanita, perempuan. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man doha minkum," barang siapa yang menyembelih hewan kurban di antara kalian semua, fala yusbihanna ba'da salisatin wa baqiya fi baitihi minhu syai'un. Kata Nabi, barang siapa salah seorang di antara kalian menyembelih hewan kurban, maka janganlah fala yusbihanna, maka janganlah sekali-kali ba'da salisatin sampai dengan 3 hari, wa baqiya fi baitihi minhu syai'un, dan ada atau tersisa di dalam rumahnya daging selama 3 hari. Artinya gini Pak, enaknya, barang siapa di antara kalian yang berkurban, maka janganlah menyimpan daging kurbannya di rumahnya lebih dari 3 hari. Terus tadi Bapak pernah nyimpan ya? Kata Nabi, jangan disimpan lebih dari 3 hari. Waduh, gimana nih? Udah pernah lagi. Tenang Pak, belum kelar hadisnya. Hadisnya belum kelar. Jadi mungkin kejadian ini sering kita lakukan. Ketika dapatnya lebih dari 1, bisa saja 1 dimasak, 1 disimpan. Disimpannya kemungkinan bisa jadi lebih dari 3 hari. Bahkan sudah membatu jadi es. Sampai terkubur bunga es, lupa ini apa ya, begitu dicolek-colek dimati, ternyata daging. Oh, daging 3 bulan yang lalu. Atau bahkan mungkin wah, ini apa ya, di dalam plastik hitam, begitu diperiksa, oh daging, padahal besok mau Idul Adha lagi. Udah tua, itu kalau kambingnya masih hidup, naik harganya udah tinggi itu. Ya Allah. Nah kata Rasul, janganlah menyimpan daging kurban di dalam kulkas selama, ya kira-kira begitu hadisnya. Walaupun tidak menyebutkan kulkas, kan biasanya kita di dalam freezer lah gitu ya. Lebih dari 3 hari. Itu sudah kita lakukan. Tapi mari kita lanjutkan, jangan khawatir. Falamma kana al-'amul muqbilu qalu ya Rasulullah naf'alu kama fa'ala al-'amal madiyah. Falamma kana al-'amul muqbilu, maka tatkala datang tahun yang baru. Jadi ini Rasulullah bercerita di tahun lalu, Pak. Bukan bercerita, berbicaranya di tahun lalu. Ketika datang lagi tahun sekarang, kira-kira Rasul ngomong tahun lalu. Nah, sekarang udah Idul Adha lagi. Berbicaralah siapa? Bertanya para sahabat. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, naf'alu kama fa'ala al-'amal madiyah. Apakah kita akan melakukan seperti tahun yang lalu? Melakukan apa maksudnya? Melakukan apa yang diucapkan Rasulullah dulu. Jangan menyimpan ya. Barang siapa orang yang berkurban di antara kalian, maka janganlah menyimpan daging lebih dari 3 hari. Nah, nanya tuh. Jadi yang berkurban nih, ya kita kan nggak berkurban, tapi biasanya dapat daging kurban, kan sama aja. Kenapa yang daging yang berkurban? Kalau yang berkurban biasanya kan Pak dapatnya berapa? Sepertiga. Pembagian daging kurban itu kan tiga bagian. Ada 3 bagian. Yang pertama 1/3 buat orang yang berkurban, 1/3 buat fakir miskin, 1/3 lagi buat umum, secara umum. Umum itu siapa saja, bisa orang kaya, bisa para tetangga,
Bahkan kalau ada di lingkungan sekitar kita tempat berkurban non muslim, boleh nggak dikasih? Boleh, dalam rangka syiar. Nah itu umum masuknya, silahkan saja. Nah misalkan saya berkurban, dapat 1 kambing nih, udah saya berkurban, saya ambil hak saya, bagian saya 1/3-nya, berarti sisa 2/3. Nah waktu itu Rasulullah kepada orang yang berkurban, barang siapa orang yang berkurban hari ini, maka nanti jangan menyimpan daging lebih dari 3 hari di rumahmu. Nah begitu datang tahun yang akan datang, maka para sahabat bertanya, apakah kita akan melakukannya seperti tahun lalu ya Rasul? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulu wa at'imu waddakhiru. Ada 3 kalimat, 3 kata yang disampaikan Rasulullah. Yang pertama apa? Kulu, makanlah. Begitu dapat daging, makanlah. Wa at'imu, kalau memang masih ada, silahkan bagikan, berikan. Nah yang ketiga, waddakhiru, simpanlah buat stok. Buat stok, simpanlah ke dalam freezermu, kira-kira kan begitu sekarang mah. Jadi intinya boleh. Lalu apa yang membedakan kalimat tahun yang lalu dengan tahun sekarang? Menurut para sahabat, kok ucapan Rasul beda? Nah, al-hukmu bimaqasidiha, hukum itu tergantung apa yang dimaksud Pak, keadaannya. Termasuk keadaannya apa, lagi gimana. Maka kata Rasulullah, fa inna zalikal ama kana binnasi jahdun. Dulu kenapa aku berbicara jangan sampai menyimpan daging lebih dari 3 hari? Karena dulu manusia-manusia di tahun itu dalam keadaan jahdun, sengsara, pailit, kelaparan. Jadi tidak boleh ada yang nimbun, nyimpen gitu. Kalau memang sudah makan, udah bagiin, jangan disimpan, kasihan. Nah, fa'aradtu al-ta'inu fiha. Aku sih berharap kalian mau saling tolong menolong terhadap mereka. Jadi tujuannya itu. Lalu bagaimana ketika sekarang sebaliknya? Kata Rasulullah, kalau memang sekarang boleh saja. Kenapa? Karena kondisi masyarakat saat ini yang ada di lingkungan Rasulullah sudah stabil, tidak dalam keadaan jahdun lagi. Apa tuh jahdun? Sengsara, atau mungkin musimnya tidak kelaparan, silahkan saja. Ada, silahkan makan. Kalau masih mau berbagi, silahkan. Masih ada nih, dapatnya 10 kantong, masak 2 kantong, kasih 2 kantong, sisanya berapa? 8 kantong. Masih 6 kantong masuk. Wah ini masih cukup, kurang nih, freezernya kecilan, muatnya 5, udah kasihin aja tuh 1, misalkan. Jadi intinya hukumnya boleh, tergantung situasinya. Situasi mana? Situasi lingkungan saat itu. Ya karena kalau Rasul kan biasanya sebelum tidur masih melihat ada makanan di rumahnya, Rasulullah nggak mau. Maka makanan itu harus diberikan. Kalau kita sebelum tidur nyetok dulu, takut-takut terbangun tengah malam lapar, kan tinggal makan. Mungkin kita ada stok, bahkan mungkin stok seminggu udah ada, karena ada belanja bulanan gitu. Nah Rasulullah enggak. Aku tidak akan tertidur ketika di rumahku ada sebiji kurma saja yang belum termakan. Maka harus dimakan atau mungkin dibagikan. Karena takut di rumah ada makanan, di luar banyak ada orang yang kelaparan. Jadi tergantung kondisinya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memberikan daging pemberian,
ya hewan daging kurban pemberian orang lain kita jual, boleh nggak? Punya 4 misalkan, dijual 3, sisa 1 yang termakan, yang 3 dijual, boleh nggak? Boleh seperti itu, karena sudah jadi haknya. Ya mau memang sampai hari ini ada yang berani makan daging mentahnya. Nah buat kebutuhan, saya mau udah nggak makan daging kambing karena ini karena itu, kalau saya jual boleh nggak? Boleh, silahkan. Apalagi untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya, silahkan saja. Yang tidak boleh yang bagaimana? Yang tidak boleh itu ketika orang berkurban, misalkan judulnya kurban. Hari ini saya membeli misalkan seekor kambing, nyembelihnya juga bukan di mana, di masjid atau musola, nyembelihnya di rumah saja. Kumpulin tetangga-tetangga, ayo nih saya mau berkurban, tolong bantuin, beres sembelih, beres diambil kuliti, saya mau ngambil bagian saya. Tadi berapa Pak? 1/3, ambil 1 paha. Nih kira-kira kalau ambil paha belakang 1 udah cukup belum? Ya mungkin sudah cukup ya. Kalau diambil dua-duanya, orang yang lain mau dikasih apanya? Soalnya dagingnya di situ semua. Nah akhirnya diambil nih 1 paha, ini bagian saya. Begitu sudah beres, ayo diplastikin semua. Kurban tahun ini saya jual, tapi jualnya jual murah. Kalau Bapak biasa membeli daging 100.000 misalkan per kilo, di sini cukup 20.000 saja, silahkan. Boleh nggak tuh? Ya nggak boleh, itu mah bukan kurban, dagang. Ya takutnya seperti itu tidak boleh. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui, mohon maaf, ketika kita atau para jamaah menjadi panitia kurban, tolong nanti ditanya ketika ada orang datang mengantarkan kambingnya. Biasanya kan mengantarkan kambing sekaligus namanya. Karena di kita bagaimanapun juga suka umum, sudah umum. Ketika datang menyerahkan namanya juga kadang 1 orang. Ini kurban saya, namanya Anu binti Anu. Biasanya gitu di kita. Padahal kalau kita misalkan Pak dalam satu keluarga yang kurban bapaknya doang, itu anak-anaknya udah masuk belum? Udah masuk itu. Cuman di kita ya tadi biasanya per kepala. Nih dari keluarga saya, ini kambing saya, ini kambing atas nama istri saya, ini atas nama 2 anak saya, jadi 4. Nah sekarang justru sebaliknya, nih bawa 1 kambing, saya berkurban untuk diri saya dan anak-anak saya, boleh? Boleh. Nah itu kurbannya kurban sunnah, namanya sunnah kafilah, sunnah yang sudah mencukupi semuanya. Kan Rasul juga begitu. Jadi tidak memberatkan. Tapi kalau misalkan 1 orang 1 kambing, nggak apa-apa. Jangankan 1 orang 1 kambing, 1 orang 1 sapi, boleh nggak? Oh boleh. Bila perlu 1 onta kalau ada, nggak apa-apa. Silahkan saja. Nah, ditanya ketika ada orang datang menyerahkan hewan kurban, ditanya. Kenapa mesti ditanya? Dan apa pertanyaannya? Pertanyaannya, terima kasih Bapak, Ibu telah berkurban di sini, tapi mohon maaf, bukan saya mau apa-apa, saya mau bertanya, ini kurbannya termasuk kurban sunnah apa kurban wajib? Kan kurban ada 2 tuh, ada kurban sunnah, ada kurban wajib. Maksudnya gimana? Misalkan yang nerimanya panitia, gimana panitia maksudnya? Kurban sunnah, kurban wajib. Jelasin, kalau kurban sunnah, ibu semata-mata kurban karena Allah tanpa ada hal-hal sebelumnya yang melatar belakangi ibu berkurban. Tidak ada sebab-sebabnya yang menjadikan ibu berkurban tahun ini. Karena Allah saja, ibu ada rezeki beli kambing, udah selesai.
Sunnah. Sebelum ibu berkurban, ibu punya niat apa dulu? Nah, cerita aja nggak apa-apa, cerita dulu. Misalkan dulu pernah saya gini Pak Ustadz atau Pak Panitia, saya pernah ngomong kalau anak saya ada jodohnya di tahun ini, saya mau berkurban 1 ekor kambing. Nah, kira-kira Bapak bisa nyimpulkan itu kurban sunnah apa wajib? Ternyata dipenuhi di tahun itu, ada jodohnya, maka wajib. Oh, berarti ibu wajib karena itu adalah kalimat nazar. Maka ibu wajib harus memenuhinya. Kenapa mesti ditanya? Karena ketika orang yang berkurban nazar, kalau tidak diberitahu dulu kenapa atau harus bagaimana, biasanya begini Pak, ketika ada 5 orang datang menyerahkan kambingnya, ini misalkan tepat di hari itu, menyerahkan 5 kambingnya, yang 4 kurban sunnah, yang 1 wajib, tapi dia tidak tahu bahwa itu adalah kurban wajib atau nazarnya. Ketika yang lain ngambil bagian 1/3, akhirnya dia pun ikut-ikutan ngambil. Ah, yang 4 juga ngambil, berarti Bu, karena nggak ditanya, Ibu mau ngambil apanya? Ah, saya ngambil aja 2 kilo. Ah, saya ngambil aja 1 kilo. Akhirnya ikut-ikutan. Kenapa mesti ditanya? Supaya nanti kita juga bisa menjelaskan. Kepada siapa? Kepada orang yang berkurbannya. Mohon maaf Ibu, karena Ibu ini termasuk orang yang berkurban tahun ini didasari oleh nazar, maka Ibu wajib. Dan mohon maaf, ketika yang kurban sunnah atau orang lain mengambil 1/3 dari hewan kurbannya, dagingnya maksudnya, Ibu tidak boleh. Nah, itu bedanya. Oh gitu ya. Nah, nanti nggak aneh, nggak jenis komunikasi. Begitu pas pembagian, kenapa dia dikasih saya enggak ya? Nah, itu yang jadi yang nazar seperti itu. Jadi tidak boleh mengambil bagiannya walaupun sedikit. Udah dibagiin aja semua. Jadi 1 kambing itu udah murni. Tidak ada 1/3 bagi dia. Bagi siapa? Bagi orang yang bernazar. Saya pernah mendengar atau melihat di YouTube ya, ada salah seorang ulama mengatakan begini. Ya mohon maaf, bukan saya menandingi, bukan. Cuma nanti kita kembalikan ke forum. Ketika saya menuju suatu tempat, di jalan ditanya, "Tad, mau kemana?" "Mau ke pasar." "Mau ngapain?" "Mau beli hewan kurban." Menurut jamaah, menurut Bapak itu nazar bukan? Nazar bukan Pak? Bukan, menurut saya bukan. Kenapa? Karena menyatakan tujuan. Ketika Bapak mau ke depan, ke depan. Mau kemana Pak? Mau ke depan. Mau ngapain? Mau beli ketoprak. Apakah Bapak nazar mau beli ketoprak? Beli boba. Enggak. Itu mah menyatakan tujuan. Maksud kita supaya jelas. Oh, saya mau beli ketoprak. Saya mau beli kambing kurban. Bukan nazar itu mah. Yang nazar itu ada takliknya. Nazar taklik gimana? Ya tadi, jika, andai kata, yang menunjukkan kalimat dari orang seolah-olah dia pesimis. Contohnya siapa yang kurban nazar? Contoh kurban dari siapa Pak? Syariatnya dulu Nabi Ibrahim kan ya? Perintah kurban Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bernazar, ada kalimat nazarnya, sehingga wajib dilakukan. Mana? Nabi Ibrahim ketika umurnya sudah lanjut usia, memiliki seorang istri namanya Siti Sarah. Ya, baru 1 tuh, Siti Sarah. Cuman sudah lanjut usia, belum punya
anak, belum punya keturunan, sedangkan dia adalah seorang nabi, harus dilanjutkan oleh putranya. Sehingga di setiap tahun Nabi Ibrahim selalu menyembelih hewan kurban 1000 ekor domba, 300 ekor sapi, 100 ekor unta. Ini jangankan di Grand Kahuripan, di Indonesia kira-kira ada nggak yang kurban 100 unta? Dikumpulin. Untanya cuma ada di kebun binatang doang, itu juga nggak banyak. Sehingga tingkah laku yang dilakukan Nabi Ibrahim setiap tahun ini menuai pujian. Siapa yang memuji? Manusia? Bukan, malaikat. Singkatnya kata malaikat, "Hai Ibrahim, tidakkah engkau takut dengan hewan yang kau kurbankan begitu banyak sehingga engkau jatuh miskin?" Kata Nabi Ibrahim, "Ya ini mah nggak seberapa. Kira-kira Pak, kalau hewan kurbannya berupa kambing 1000, apakah dia punya kambingnya 1000-1000-nya? Itu nggak terhitung Pak, antara lembah dengan lembah. Ketika diambil 1000, besok beranakan, mungkin beranak bisa nyampe 1000 lagi. Banyak, saking banyaknya." Kata Nabi Ibrahim, "Ya ini mah nggak ada apa-apanya segini mah. Jangankan segini, seandainya aku pun diberikan keturunan." Ini seolah-olah pesimis. Udah lanjut usia, belum punya keturunan, sedangkan dia adalah seorang nabi dan rasul. Berjanji sama Allah. Nah ini tidak terasa bahwa ini adalah janji. Bahasa kitanya nazar. Seandainya saya punya keturunan pun Allah meminta untuk disembelihnya, maka akan aku serahkan. Enak gak ngomong gitu? Enak. Dalam sejarahnya ada yang menyebutkan 8 tahun, ada yang menyebutkan sampai 13 tahun. Tuh baru diingetin lewat apa? Lewat mimpi. Kenapa? Karena tidak ada saksi. Jadi ketika bernazar tanpa saksi jadi nggak? Jadi. Saya di rumah sendiri lagi merasakan sakit. Ya Allah, seandainya penyakit ini hilang di tahun ini menjelang Idul Adha, saya sehat lagi, saya akan berkurban. Nazar bukan? Nazar. Ternyata sehat. Begitu datang bulan Zulhijjah, tepatnya di tanggal 10, 11, 12, 13, di hari tasriknya, wajib saya penuhi janji saya. Aduh, uangnya nggak ada. Padahal tiap bulan ketika sakit berobat sampai jutaan. Kok ada giliran kurban mah? Mentok, wajib, boleh minjem juga tuh. Kenapa? Karena kurban ada waktunya. Harus dipenuhi janjinya kepada Allah. Nah akhirnya diingatkan lewat mimpi, Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih putranya. Bukan dari istri pertama, dari istri kedua, namanya Siti Hajar. Putranya namanya Ismail. Disuruh nyembeli Ismail, sedangkan Nabi Ismail adalah putra kesayangannya, yang didamba-dambakannya, yang seolah-olah dia pesimis, udah lanjut usia belum ada keturunan, tapi Allah jawab, Allah tagih pula. Sampai akhirnya bingung kapan, di tanggal 8 Zulhijjah. Begitu mikir-mikir, ini mimpinya dari iblis apa dari Allah? Dari iblis apa dari Allah? Akhirnya hari tanggal ke-8 di bulan Zulhijjah disebut hari Tarwiyah, hari mikir-mikirnya siapa? Jadi kita juga mikir-mikir, kurban jangan ya besok. Kurban apa sapi apa enggak nih? Apa kambing? Mikir-mikir terus kurbannya enggak jadi. Nah, sampai akhirnya malamnya mimpi lagi. Begitu tanggal 9 Zulhijjah mimpi lagi, malamnya tanggal 10 sudah bulan. Nah ini nazar pertama tuh. Nah maka bisa jadi terjadi sama kita ya. Kurban hukumnya apa Pak? Dasarnya sunnah kan. Maka ketika kita bernazar melaksanakan penyembelihan hewan kurban yang hukumnya sunnah, tapi kalau bernazar jadi wajib.
Jadi bernazar mah biasanya dengan yang sunnah, jangan bernazar dengan yang wajib. Gimana bernazar dengan yang wajib? Dulu mungkin, atau mungkin sekarang, saking sibuknya bapak bekerja, begitu mau ada pengangkatan karyawan, bapak sampai harus bersaing dengan sekian ribu karyawan lain untuk jadi karyawan itu. Atau dengan namanya apa sebelum jadi karyawan teh? Kontrak ya. Dengan pegawai kontrak yang lainnya supaya bersaing jadi karyawan harus berapa orang gitu. Sampai akhirnya bapak, ya Allah, seandainya tahun ini saya diangkat jadi karyawan, ini nazar tidak boleh dengan yang wajib nih. Saya akan melaksanakan sholat Jumat 2 minggu berturut-turut. Itu nggak boleh. Sholat Jumat mah mau jadi karyawan, nggak jadi karyawan selagi hidup mah wajib. Enak bener ya. Berarti selama itu nggak pernah sholat Jumat. Ya Allah ya Rahman. Jadi nggak boleh kita nazar dengan yang wajib. Atau nazar itu harus dengan yang sunnah. Kenapa? Ketika bernazar dengan yang sunnah, sunnah itu kan pasti baik, maka nanti memenuhinya jadi wajib, hukumnya jadi wajib. Contoh, ketika bapak misalkan sama jadi karyawan juga contohnya, ya Allah, seandainya saya diangkat jadi karyawan, maka insya Allah saya mau puasa Senin Kamis berapa kali misalkan. Kan kalau ngomong mah nggak berat ini, benar nggak? Pelaksanaannya yang berat mah. Makanya ketika pelaksanaannya terasa berat, banyak yang lupa. Nah, saya akan melaksanakan puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis hukumnya sunnah. Tetapi ketika ternyata diangkat jadi karyawan, gimana hukumnya? Senin Kamis itu jadinya wajib. Itu seperti itu. Makanya Pak, ketika kita mau bernazar, hendaknya, bagusnya ada saksi. Ketika kita lupa, ada yang ngingetin, baik istri atau dengerin nama istri. Mah, ayah punya cita-cita nih, kalau atau nazar omongan dengerin ya, kalau ayah diangkat jadi karyawan, ayah mau puasa Senin Kemis 2 minggu lah. Berarti 2 Senin 2 Kemis 4 hari. Kata istri, bener tuh, iya. Begitu diangkat jadi karyawan, enak jadi karyawan, lupa, diingetin sama istri, bukannya punya janji katanya mau Senin Kamis. Oh iya. Tapi kalau nggak ada saksi, seperti tadi, sampai diingetinnya lewat mimpi Nabi Ibrahim itu. Itu diingetin. Ya kadang-kadang kan kalau ngumpulin Pak semacam wasiat. Semacam wasiat, orang kan misalkan ada orang udah tua, anaknya dikumpulin dari yang tua sampai yang muda, bahkan bersama keluarganya, kumpul semua. Bapak titip pesan kepada semua, ini kayak nazar juga. Kalau memang nazarnya nanti kalau bapak sehat lagi, bapak mau kurban, nah, nanti diingetin, ada yang ngingetin. Atau begitu lain nih, semuanya tanpa dipilih-pilih semua anak bapak mau berwasiat kepada kalian, setelah bapak meninggal dunia, jangan dijual tuh kebun yang di depan jalan, jangan dijual pokoknya. Kenapa Pak? Karena yang di depan jalan itu kebun orang katanya. Nanti ada masalah. Nah kan semacam kayak gitu Pak. Jadi ada yang mengingatkan itu. Nah makanya ketika kita berkurban pun tujuan awal, niat awal. Karena jangan sampai ketika kita mau niatnya beribadah dilakukan dengan cara yang salah. Niatnya ibadah tapi caranya salah. Kira-kira gimana? Nah seperti tadi kita punya nazar, berniatnya kita punya nazar nih berkurban tapi masih makan dagingnya. Nah ini nggak boleh. Mazhab Syafi'i mengatakan daging yang dikonsumsi dari orang yang kurban nazar maka haram hukumnya. Nggak usah banyak, sedikit aja. Lalu bagaimana caranya? Ini udah terlanjur karena memang
pengetahuannya yang kurang, nggak pernah bertanya. Pada umumnya kurban ya kurban aja katanya. Ini tahun lalu misalkan berkurban nazar, tapi begitu orang pada ngambil sepertiganya, ngambil juga, dia makan juga. Waduh, udah terlanjur gimana ini? Nah, ada caranya. Caranya pernah saya sampaikan tahun lalu juga. Ini hanya sekedar mengingatkan. Ketika sudah terlanjur dimakan, termakan atau dimakan, maka caranya kalau Bapak ngambil satu paha misalkan, walaupun Bapak tidak makan satu paha, dibagikan ke anak misalkan, maka tetap harus diganti satu paha. Kemana? Beli ke pasar satu paha, bagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Itu insya Allah seperti itu, Pak. Tapi bagaimana kalau sudah tahu nggak boleh? Itu mah namanya melawan arus. Kata agama tidak boleh, tapi tetap bahasa Sundana merekedewang itu. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, oleh karenanya paling tidak ditanya oleh panitia, atau paling tidak disatu suarakan panitia itu. Kenapa? Mungkin biasanya nyerahin kambing ke ketuanya, ketuanya kebetulan nggak ada. Ada panitia lain sudah tahu. Kenapa? Nanti takutnya ketika ini tidak dikasih, kok saya nggak dikasih? Jadi harus sepakat dulu. Ini kurban nazar apa kurban sunnah? Oh, kurban sunnah. Kalau kurban sunnah, ibu boleh nanti silahkan milih sepertiganya. Kalau kurban wajib, ibu tidak mendapat bagian sedikit pun dari hewan yang dikurbankan. Walaupun, kan di mazhab lain nggak apa-apa, makan aja katanya, silahkan itu mah. Kalau saya pribadi lebih ke Syafi'iyah. Syafi'iyah mengatakan, ulama Syafi'iyah tidak boleh mengkonsumsi dari daging hewan yang dikurbankan, yang kurbannya adalah kurban wajib atau nazar. Kita hati-hati lah, ihtiyat. Maksudnya seperti itu. Nah, kesimpulannya, berbicara yang awal lagi, ketika kita diberikan bagian daging kurban, ketika kita diberikan bagian daging kurban dari hewan yang kita kurbankan, atau posisi kita sebagai orang yang diberi daging kurban memiliki beberapa kilo atau beberapa kantong, boleh disimpan? Boleh dibagiin semua? Boleh dimasak semua? Boleh, tergantung dua keadaan. Kalau keadaannya misalkan tahun ini serba sulit, di lingkungan ini dalam keadaan paceklik, lapar, jangan disimpan. Maka gunakan hadis pertama kata Rasulullah, kasihan yang lain dalam keadaan kelaparan. Tapi ternyata alhamdulillah stabil, apalagi setelah melihat status. Kan biasanya kan statusnya grup, Pak. Begitu status grup, wah nggak mau kalah. Ada yang lagi pas nyalain apinya mau nyate, ada yang udah, wah saya udah siap santap. Artinya, oh berarti tanpa saya memberi pun, alhamdulillah mereka sudah punya semua, sudah merasakan. Nah, punya semua dagingnya. Kalau memang ada, ulah silahkan, wadakhiru, silahkan disimpan saja untuk esok hari. Esok hari itu entah minggu depan, entah bulan depan. Jadi boleh, tergantung situasi dan kondisi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita semata-mata menyembelih hewan kurban karena Allah, insya Allah mudah-mudahan dilakukan dengan cara yang benar, maka akan menghasilkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap mudah-mudahan kita bukan hanya sekedar menjadi
penerima daging kurban, tetapi mudah-mudahan kita berharap kepada Allah tahun ini kita bisa menjadi pemberi daging hewan kurban. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.